Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Islam dan pluralisme. Mata kuliah Islam Nusantara dan Kepesantrenan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Zaini MPDI. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Diana Nadifah NIM T 2018-7005, yang kedua Mutina NIM T 2018-7019. Baik, langsung saja. Saya Diana Nadifah NIM T 2018-7005 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sikap terhadap pluralitas agama. Definisi dari pluralitas terdiri dari dua kata, yaitu plural yang beragam dan isme yaitu paham, yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Pluralitas agama berarti paham atau pandangan tentang kemajemukan agama, bahwa adanya kesadaran untuk mengakui keberadaan bukan kebenaran agama-agama lain. Terdapat 5 model sikap terhadap pluralitas agama yang akan dibahas, yaitu yang pertama, monisme penggantian. Pusat dari model penggantian menurut Knitter adalah keyakinan bahwa satu agama tertentu adalah satu-satunya agama yang benar. Sebagai akibatnya, agama yang dipercaya oleh seseorang adalah benar dan universal. Dan karena itu, agama tersebut dipercaya akan menggantikan semua tradisi keagamaan lainnya. Sebelum itu, Knitter menyebutkan model ini sebagai model eksklusif, dan kemudian ia memberikan label baru, yaitu model penggantian. Sedangkan pada saat ini kita melihatnya sebagai model monisme penggantian. Istilah monisme yang digunakan di sini merujuk pada realita bahwa hanya ada satu agama dan klaim kebenaran tertentu, termasuk tentang yang ilahi yang dianggap absolut dan valid. Dengan demikian, monisme di sini dimengerti sebagai sikap yang melawan pluralisme. Yang kedua adalah monisme pemenuhan. Model monisme pemenuhan menggabungkan penegasan kehadiran Allah dalam agama-agama lain dengan pemahaman bahwa keselamatan melalui tradisi sendiri tidak dapat dinegosiasikan. Dalam model ini, orang percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dalam banyak agama, dan tradisi-tradisi lain tersebut mendukung pengalaman religius tertentu yang memiliki kebenaran parsial atau sebagian dari kebenaran. Namun pada akhirnya, hanya ada satu agama yang mengandung kebenaran penuh dan dapat memenuhi kekurangan dari tradisi keagamaan lainnya. Yang ketiga adalah pluralisme kesamaan. Model pluralisme tidak mulai dari keunggulan dan kemutlakan agama sendiri, tetapi menghargai pluralitas dengan lebih positif. Dengan mengesampingkan unsur-unsur yang tidak dapat dinegosiasikan, model pluralisme kesamaan ini fokus pada unsur-unsur yang sama atau bersifat umum dari agama dan tradisi yang berbeda. Knitter yang menggunakan label model mutualitas menjelaskan pluralisme kesamaan dalam 3 perspektif komplementer, yaitu filosofis historis, religius mistis, dan etis praktis. Model yang keempat yaitu pluralisme diferensial. Pluralisme diferensial oleh Knitter disebut model penerimaan yang menekankan bahwa tradisi-tradisi keagamaan menunjukkan pengalaman atau interpretasi religius yang berbeda tentang beragam kejadian. Ketika agama-agama yang berbeda dapat saling terkait,
dan terhubung satu dengan yang lainnya, yang berbeda itu sendiri pada dasarnya tidak dapat dilebur menjadi satu. Filter budaya begitu berbeda, sehingga tidak dapat mengukur satu agama menurut sistem pengukuran yang berbeda pula. Setiap tradisi agama memiliki pengalaman dan bahasanya sendiri. Model yang kelima yaitu pluralisme relativistik. Relativisme adalah sikap untuk melihat setiap keyakinan tertentu yang berbeda sebagai hal yang valid, yang sama-sama mendalam dan sama-sama manusiawi. Knitter tidak mengembangkan relativisme sebagai model yang terpisah, tetapi menyebutnya sebagai sesuatu yang dapat timbul dalam model pluralisme kesamaan dan model pluralisme diferensial. Namun, model pluralisme kesamaan mencoba untuk menghindari relativisme dengan menemukan landasan bersama dalam pemahaman normatif. Sedangkan model pluralisme diferensial juga menghindari relativisme dengan melihat tradisi-tradisi yang berbeda melalui kacamata budaya mereka sendiri. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya lanjutkan pada pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya pemateri kedua akan menjelaskan penjelasan pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dua subbab. Yang pertama, toleransi terhadap agama lain, dan yang kedua, toleransi terhadap pemahaman keagamaan selain aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Baiklah, yang pertama kita ke toleransi terhadap agama lain. Nah, toleransi dalam bahasa Arab berasal dari kata tasamuh as-samahah, yaitu suatu konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam sendiri memiliki konsep yang sudah sangat jelas, yakni tidak ada paksaan dalam beragama, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya agama kalian bagi kalian dan agama kami bagi kami. Kemudian, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian, toleransi menurut Syekh Salim bin Halali memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawaan. Yang kedua, kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan. Yang ketiga, kelemah lembutan karena kemudahan. Yang keempat, muka yang ceria karena kegembiraan. Yang kelima, rendah diri di hadapan kaum muslimin karena kehinaan, bukan karena kehinaan maksud saya. Kemudian yang keenam, mudah dalam berhubungan sosial atau muamalah tanpa penipuan dan kelalaian. Yang ketujuh, menggampangkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Ini maksudnya memudahkan dalam berdakwah ke jalan Allah tanpa basa-basi. Kemudian yang kedelapan, terikat dan tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa keberatan. Kemudian subbab yang kedua yaitu toleransi terhadap pemahaman keagamaan lain selain aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Secara prinsip toleransi dalam konteks ini tetap mengedepankan semangat Islam sebagai agama yang merahmati alam semesta dan akhlakul karimah seperti halnya dalam toleransi antar umat beragama.
Untuk menyikapi umat Islam yang tidak berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Intinya ketika kita mengajak sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang buruk atau mencegah sesuatu yang buruk kepada seseorang yang memiliki paham selain Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar. Seperti itu. Yang kemudian, tidak menganggap kufur mereka selama tidak terang-terangan menampakkan hal yang disepakati ijma atas kekufurannya. Kemudian, meskipun salah dalam sebagian akidahnya, selama tidak sampai kufur, mereka masih mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dalam ranah individu, penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh beranggapan pasti masuk surga karena amalnya, sedangkan yang lain pasti masuk neraka. Sebab sekecil apapun setiap individu mempunyai dosa, dan jika tidak diampuni bisa saja kelak masuk neraka. Jadi menurut saya bisa disimpulkan bahwa toleransi terhadap pemahaman keagamaan selain aswaja juga memiliki kesamaan antara toleransi antar umat beragama. Jadi intinya kita harus saling menghormati satu sama lain. Seperti itu. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.